Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfatma Dewi. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan. Adapun definisi keputusan strategis dan kebutuhan akan keputusan strategis. Adapun keputusan strategis merupakan bentuk keputusan yang dilakukan dengan menetapkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut menekankan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari, serta kondisi keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Ada banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa setiap perusahaan membutuhkan pembuatan keputusan strategis. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah ingin menetapkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar. Tanpa ada keputusan yang bernilai strategis, maka kemampuan perusahaan untuk berkompetisi di pasar akan sulit untuk bisa dilakukan. Keputusan strategis dan kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategik adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, dan mempertahankan fleksibilitas dan memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Pada era komparatif, sekarang ini ada beberapa alasan yang mendasari mengapa dibutuhkan kepemimpinan strategik, yaitu yang pertama, persaingan yang semakin tinggi membutuhkan keputusan yang memiliki kekuatan strategis, dan yang kedua yaitu pergerakan ekspektasi bisnis yang terjadi dan dilakukan oleh seluruh sektor bisnis, sehingga setiap perusahaan berusaha untuk bisa unggul dan komparatif. Dan yang ketiga yaitu konsumen merupakan mereka memberi keputusan dalam memutuskan suatu produk yang diterima dan tidak diterima. Dan yang keempat yaitu dunia saat ini berlaku konsep boundless holders, yaitu dunia tanpa batas. Artinya setiap orang bisa mengakses berbagai informasi yang ada dengan cepat. Dan yang kelima, perkembangan dan sumbangan devisa dari sumber bisnis kepada negara di setiap dianggap sangat besar, baik dalam bentuk taks yang dibayarkan hingga pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Dalam suatu organisasi, fungsi dan peran pemimpin dalam mendorong pembentukan organisasi yang diharapkan menjadi dominan. Pada era globalisasi, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang memiliki nilai kompetensi yang tinggi. Ada beberapa dampak yang akan timbul pada saat seseorang pemimpin menerapkan konsepnya, seperti yang pertama yaitu kontribusi manajemen perusahaan tidak memiliki nilai kompetensi secara jangka panjang. Dan yang kedua, manajemen perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan sangat tergantung pada apa yang ditugaskan atau diperintahkan oleh pemimpin. Dan yang ketiga, jika suatu saat ada kejadian-kejadian tertentu yang bersifat tidak terduga seperti pemimpin sakit, lost contact, dan sebagainya, maka kondisi ini bisa mengganggu atau tertundanya berbagai aktivitas. Bahkan ini berdampak pada persoalan keputusan. Adapun tujuan agar pemimpin tersebut mampu memahami dan menetapkan dirinya bawahan dan organisasi secara satu kesatuan yang terkelola secara baik dan berkeseimbangan. Adapun 10 hukum itu ialah yang pertama, adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, suasana dan iklim kerja yang menyenangkan dan penuh persahabatan. Yang ketiga, informalitas
yang dipadu secara baik dengan formalitas dalam interaksi antara pemimpin dan bawahan. Yang keempat, tidak memperlakukan manusia sama dengan mesin. Dan yang kelima, pengembangan kemampuan bahwa sebagai ketingkat yang maksimal. Dan yang keenam, pengembangan kemampuan bawahan sampai ke tingkat yang maksimal, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, bukan yang bersifat rutin. Dan yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. Dan yang kedelapan, sarana dan prasarana kerja yang memadai. Dan yang kesembilan, menetapkan yang tepat berdasarkan keahlian dan keterampilan dan pengalaman seseorang. Dan yang terakhir, balas jasa yang setimpal dengan jasa yang diberikan, yang sekaligus dapat menjamin tarif hidup yang wajar. Sekian dari saya, jika ada lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.